Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pertemuan kali ini yaitu membahas tentang bab ketiga tentang turunan. Adapun materinya kalian bisa lihat di halaman 32 dan pembahasannya ada di halaman 33. Nah, pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang menemukan konsep turunan fungsi. Jadi, sebelum kita memasuki ke dalam turunan fungsi, maka kita memahami dulu dari konsep turunan fungsi tersebut. Ya, sebenarnya turunan itu dia berhubungan sama limit yang kemarin ya, limit fungsi aljabar. Jadi sebelum kita menentukan turunan fungsi, kita harus pahami dulu tentang limitnya. Nah, ini kalian tinggal baca ya, dari mana ini kurvanya, nanti tinggal kalian baca saja. Nah, Ibu hanya membahas tentang sini aja, tentang ini, kotak yang ini rumus untuk turunan. Jadi turunan itu lambangkan dengan F aksen ya. Ini tanda 1, itu adalah turunan pertama. Jikalau double, nah itu turunannya adalah turunan 2 kali. F aksennya 2, komanya di sini. Itu maka dia adalah turunan 2 kali. Ini rumusnya, jadi berhubungan sama limit ya. F aksen C sama dengan lim H mendekati 0, fungsi C ditambah H. Nah, kalian terserah mau C mau X nggak apa-apa ya, mana saja nggak apa-apa. Nah, berarti dia dikurangi dengan fungsi C dibagi dengan H. Nah, ini adalah hubungannya sama dengan limit ya turunannya. Tinggal kalian masukkan, ini ada contohnya, ada suatu bola ya, sebuah bola itu. Nah, ini tinggal kalian baca. Nah, langsung saja ya materinya. Nih, Ibu akan membahas tentang contoh nomor 1 sampai dengan nomor 5. Jadi, yang menggunakan limit turunannya sebenarnya, jadi turunan itu berhubungan sama limit ya. Kalau dia konsepnya dengan menggunakan limit. Tapi nanti kalau turunan fungsi aljabar itu sebenarnya nanti ada rumus-rumusnya. Itu. Jadi kalau misalkan ditanyakannya dengan menggunakan limit, maka pakailah rumus yang F aksen X nih, lim H mendekati 0, fungsi X ditambah H, jadi fungsi Fx itu diganti dengan X tambah H, baru nanti dikurangi dengan fungsi Fx. Contoh yang nomor 1, lihat di sini. Yang nomor 1 adalah fungsinya Fx 4x min 5. Nah, sebelum kalian masukkan ke dalam limit ini ya, menggunakan limit turunannya, maka kalian cari dulu fungsi Fx. Oke, yang pertama itu adalah fungsinya itu 4x min 5. Ini fungsinya. Nah, kalian masukkan ke dalam fungsi X ditambah H dulu. Berarti yang ada X-nya kalian ganti dengan X tambah H. Jadi 4 dikali X tambah H dikurangi 5. Maka menghasilkan 4X ditambah 4H min 5. Baru kalian masukkan ke dalam menggunakan limit tersebut, rumusnya ya. F aksen, nah turunannya jadi lim H mendekati 0, ini rumusnya ya, fungsi X ditambah H dikurangi fungsi Fx, baru dibagi dengan H. Nah, fungsi X tambah H kalian sudah mencari, hasilnya adalah yang ini. Kalian masukkan ke dalam rumus tersebut, lim H mendekati 0, maka dia hasilnya 4X plus 4H dikurangi 5 dikurangi fungsi Fx. Fungsi Fx adalah ini, maka kalian kurungkan dulu karena tandanya berbeda. Kalau kalian tidak dikurungkan, nanti yang negatif itu hanya cuma 4x saja, min 5. Kemudian kalian bagi dengan H. Nah, selanjutnya lim H mendekati 0, kita keluarkan yang ada di dalam kurung ini, 4X ditambah 4H min 5. Nah, ini jadi berubah min 4X, ini min kali min jadi plus 5 dibagi dengan H. Nah, kalau ada yang sama, kita kurangi, ini 4X dikurangi 4X 0, min 5 ditambah 5 adalah 0, sisanya adalah 4H dibagi H.
Jadi nanti kita bagi H-nya itu menjadi 4. H dibagi H adalah 1, sisanya adalah 5H mendekati 0, 4. Nah, baru nanti hasilnya adalah karena tidak ada H yang dimasukkan, maka dia tetap bernilai 4. Maka turunan dari fx sama dengan 4x min 5 hasilnya adalah 4. Oke, paham ya yang nomor 1 untuk menggunakan limit turunannya. Kemudian yang kedua, gunakan konsep limit untuk menentukan turunan dari fx sama dengan 5x kuadrat min 6x. Lanjut yang nomor 2, gunakan konsep limit untuk menentukan turunan dari fx. Nah, ini jadi masih tetap ya menggunakan konsep limit turunannya itu. Berarti kita cari dulu yang substitusinya itu yang 5x kuadrat min 6x itu kita masukkan dengan fungsi fx tambah h. Berarti ini kita ganti x-nya dengan x tambah h. Jadi 5 dikali x tambah h kuadrat dikurangi 6x tambah h. Nah, berarti dia hasilnya itu adalah ini x dikuadratkan, x kuadrat, kemudian dikalikan 5 hasilnya adalah 5x kuadrat. Kemudian 2x kali h itu adalah 2xh dikali 5 menjadi 10xh. Nah, kemudian h kuadrat itu dikuadratkan adalah h kuadrat dikali 5 menghasilkan 5h kuadrat. Kemudian ini kali min 6x dikali min 6h. Oke ya, cukup ya, ini fungsi dari x tambah h. Kalau fungsi fx tetap ini ya. Kemudian baru kalian masukkan dengan fungsi turunannya, f aksen. Jadi dia adalah lim h mendekati 0 fungsi x tambah h dikurangi fungsi fx dibagi dengan h. Kemudian lim h mendekati 0. Nah, ini udah ada ya kalian, itu udah hasilnya 5x kuadrat ditambah 10xh ditambah 5h kuadrat min 6x min 6h dikurangi dengan fx ini ya. Ingat dikurungkan dulu, karena nanti kalau tidak dikurungkan nanti cuman hanya yang di depannya saja nih variabel ini ya. Berarti dibagi dengan H. Lanjut lim H mendekati 0, kita buka ini yang ada di kurungnya, ini tulis kembali. Ini hasilnya adalah min 5x kuadrat, ini jadinya positif 6x, kita bagi dengan H. Oke. Ini kiranya kalau ada yang diselesaikan, selesaikan yang sejenis. Ini 5x kuadrat dikurangi 5x kuadrat ada, itu habis. Terus min 6x plus 6x itu habis. Sisanya adalah 10xh. Jadi sisanya adalah 10xh ditambah 5h kuadrat dikurangi 6h dibagi dengan h. Karena semua yang di depannya ada h, kita kurungkan, keluarkan. Itu namanya pemfaktoran. Jadi ini 10x, ini 5h, ini jadi min 6 dibagi dengan h. H dibagi h adalah 1, sisanya adalah lim h mendekati 0, 10x ditambah 5h min 6. Kalian substitusikan nih, hanya itu diganti dengan 0, maka hasilnya adalah 10x ditambah 5 kali 0 min 6. Nah, berarti hasilnya adalah ini hasilnya 0 ya, jadi 10x min 6. Jadi turunan dari 5x kuadrat min 6x hasilnya adalah 10x min 6. Oke, paham ya anak-anak? Lanjut yang nomor 3. Nomor 3 sama saja ya. Jadi nomor 3 itu adalah 8x kuadrat min 6x nya. Jadi kita substitusikan dulu yang fx nya ini diganti dengan x plus h nya itu ya, supaya kalian
gampang memasukkan ke dalam suatu menggunakan limit turunannya itu. Jadi nanti diganti fxh ini diganti dengan 8 dikali x tambah h kuadrat dikurangi 2 kali x ditambah h ditambah 3. Jadi hasilnya adalah kayak tadi, x kuadrat dikuadratkan x kuadrat kali 8 adalah 8x kuadrat. Ini juga sama, 2 kali 6 adalah 16xh. Ini 8h kuadrat min 2x min 2h plus 3. Ini ada yang sejenis? Tidak ada ya. Tidak ada, tulis kembali. Jadi turunannya adalah kayak tadi lagi, kita masukkan ke dalam rumusnya, fx tambah h dikurangi fx dibagi dengan h. Maka hasilnya adalah 5h mendekati 0. Ini hasil tadi ini 8x kuadrat 16xh ditambah 8h kuadrat min 2x min 2h plus 3 dikurangi fx nya adalah ini tetap 8x kuadrat min 2x plus 3 dibagi dengan h. Lanjut. Oke, ini 8x kuadrat, tulis kembali ya anak-anak, karena yang dikurungkan kita keluarkan dulu. Ini jadi min 8x kuadrat, min kali min jadi plus 2x, min kali plus adalah min 3 dibagi dengan h. Nah, kiranya ada yang diselesaikan, kalian selesaikan. Ada nih 8x kuadrat dikurangi 8x kuadrat itu dia 0. Kemudian min 2x ditambah 2x adalah 0 juga. 3 dikurangi 3 adalah 0 juga. Sisanya adalah 16xh ditambah 8h kuadrat dikurangi dengan min 2h dibagi dengan h. Kayak tadi pemfaktoran kita keluarkan hanya yang di dalam adalah 16x, 8h, kemudian min 2 dibagi dengan h. Oke, coret sisanya 5h mendekati 0, 16x ditambah 8h dikurangi 2. Kalau sudah kayak gini kita substitusikan, diganti hanya adalah dengan nilai 0. Maka hasilnya adalah 16x ditambah 8 kali 0 min 2. Hasilnya 16x dikurangi 2. Nah, ini hasil dari fungsi turunan fx. Oke, mungkin sudah ya hasilnya. Yang nomor 3 itu adalah 16x min 2 nih. Jadi yang nomor 1, 2, 3 itu konsepnya hampir sama ya, menggunakan limit turunannya itu. Kemudian yang nomor 4, nah nomor 4 sama saja sama nomor 5, jadi ibu bahas dulu ya nomor 4. Nomor 4 itu fungsi fx nya adalah 3x kuadrat min x. Nah, biasa kalian cari dulu fungsi fx tambahannya. Ini ya, x kuadrat min x, karena di sini dimintanya fungsi x nya bernilai 1. Jadi berapa? Berarti nilainya bukan dalam bentuk variabel x, melainkan nanti hasilnya adalah menentukan nilai, berarti menghasilkan nilai ya. Jadi kita cari dulu fx tambahannya dulu. Ini tinggal x tambah h kuadrat min x tambah h. Ini hasilnya adalah 3x kuadrat plus 3xh plus 3h kuadrat min x min h. Oke, turunannya kita cari dulu sebelum fungsi turunan nilai 1. Kita cari dulu 5h mendekati 0. Ini tidak usah masukkan ya, langsung aja rumusnya. X tambah 3xh plus 3h kuadrat min x min h dikurangi dengan 3x kuadrat min x.
dibagi dengan H, jangan lupa lim X mendekati 0. Ini langsung aja ya, ini min pastinya kita coret aja, ini min ketemu min jadi plus. Nah ini yang habis ya. Oke, langsung tinggal 3XH ini tinggal plus 3H kuadrat min H dibagi dengan H ya. Kemudian kita keluarkan hanya H, ini tinggal 3X, ini tinggal 3H, ini min 1 dibagi dengan H. Coret ini ya, jadi tinggal lim H mendekati 0, 3X ditambah 3H dikurangi 1. Kita substitusikan, hanya diganti dengan 0, 3X min ini udah 0 ya, jadi min 1. Nah ini adalah turunan dari 3x kuadrat min x, hasilnya adalah fx min 1. Nah kita masukkan karena di sini adalah turunan x nya nilainya 1 nih, berarti kita masukkan ya. Nah, turunan fx nya kan hasilnya adalah ini 3x min 1. Jadi turunan pertama dengan nilai x nya 1 diganti dengan 3 kali 1 dikurangi 1. Hasilnya adalah 3 dikurangi 1, 2. Jadi nilainya adalah 2. Nah nanti yang nomor 5 juga sama ya. Coba di latihan ya kalian. Berarti konsepnya sama, kalian gunakan dulu limitnya, turunan itu menggunakan limit, baru nanti hasil turunan fx nya itu diganti dengan nilainya 0. Karena ditanyakannya adalah tentukan nilai, berarti terakhir menghasilkan nilai atau angka. Oke, coba ya dilatih aja sama kalian. Mungkin cukup sekian materi untuk pertemuan kali ini adalah konsep turunan fungsi. Nanti selanjutnya Ibu bahas tentang turunan fungsi aljabar, begitu ada rumus-rumusnya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.